Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 kelas statistika B akan mempresentasikan mengenai tugas review paper penelitian distribusi teoritis. Nah, sebelumnya untuk kelompok 3 sendiri beranggotakan saya yaitu Wina Dianggreni dengan NIM 2024 10 10 2024, lalu ada Ahmad Lutfi Farizi dengan NIM 2024 10 10 23 2023, lalu ada Niko Bianto dengan NIM 2024 10 10 2081, lalu ada Raka Daneswara dengan NIM 2224 10 10 2031, dan ada yang Dika Purnama dengan 2224 10 10 2012. Nah, pada tugas kali ini kami menganalisis paper dengan judul distribusi binomial sebagai estimasi probabilitas kesuksesan pada uji coba kualitas layanan sistem informasi. Nah, untuk analisis paper penelitian kali ini itu ada beberapa poin. Di sini poin yang pertama itu adalah mengenai permasalahan apa yang diangkat dalam penelitian tersebut. Nah, jadi permasalahan yang diangkat dalam penelitian pada paper kali ini yaitu adalah mengenai mengestimasi probabilitas kesuksesan pada uji coba kualitas layanan sistem informasi dengan menggunakan variabel-variabel yang ada model SFOA. Nah, di sini untuk menguji kesuksesan ini itu penting karena merupakan indikator dalam menentukan tingkat keberhasilan dalam pengembangan dan implementasi sistem informasi. Nah, salah satu model untuk melihat tingkat keberhasilan implementasi adalah model SFO itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini poin yang kedua yaitu mengenai apa rekomendasi solusi atau distribusi teoritis untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, dalam statistik probabilitas dikenal istilah distribusi, salah satunya adalah distribusi binomial. Nah, distribusi ini merupakan distribusi diskrit sederhana yang memiliki pendekatan yang baik dan banyak digunakan. Nah, distribusi binomial ini sendiri sering digunakan untuk memodelkan jumlah keberhasilan pada jumlah sampel N dan jumlah populasi N. Nah, penggunaan distribusi binomial ini dapat mempermudah mengetahui besarnya probabilitas atau besarnya nilai harapan yang terjadi untuk setiap pembaca X. Oke, untuk penjelasan poin selanjutnya saya jelaskan atas saya. Baik, untuk poin selanjutnya itu bagaimana metode yang digunakan untuk mengimplementasikan solusi tersebut. Nah, misal X merupakan sebuah variabel acak yang merepresentasikan jumlah kemunculan kejadian A di dalam N kali percobaan. Maka X pastilah sebuah bilangan bulat atau diskrit, di mana X 1, 2, hingga N. Nah, pada titik sampel yang terdiri dari K buah kejadian A dengan probabilitas kemunculan A adalah P dan N min K kejadian. AC dengan probabilitas kejadian AC adalah 1 min P. Akan memiliki probabilitas kemunculan adalah sebesar PK dengan dalam kurung 1 min P dan N min K. Nah, besar nilai probabilitas setiap X peristiwa sukses dari N kali percobaan ditunjukkan oleh probabilitas sukses P dan probabilitas gagal, yaitu 1 min P. Nah, probabilitas distribusi binominal dengan parameter N, P dapat ditentukan menggunakan persamaan Px sama dengan X sama dengan P pangkat X dikalikan dengan dalam kurung 1 min P dengan pangkat N min X. Nah, di mana koefisien binominal merupakan kombinasi yang diperoleh dengan persamaan N dalam kurung N, X. Nah, sama dengan N faktorial per X faktorial dalam kurung N min X faktorial. Dengan keterangan 0 kurang lebih dari sama dengan P. Nah, dan P kurang lebih sama dengan 1. Dalam kurung nilai P di antara 0 sampai dengan 1. Nah, P dalam kurung X sama dengan X merupakan probabilitas kejadian X yang terjadi. Dan P merupakan probabilitas sukses. N merupakan jumlah pengulangan dan X merupakan jumlah sukses dalam N kali pengulangan. Nah, di sini untuk koefisien binominal disimbolkan sebagai dalam kurung N per K. Dan fungsi distribusi kumulatif atau CDF pada distribusi binominal dapat diperoleh dengan persamaan P dalam kurung X sama dengan sigma XK sama dengan 0. Kemudian koefisien binominal dan P pangkat K dalam kurung 1 min P dengan pangkat K, X sama dengan 1 hingga ke N. Selanjutnya mungkin materi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, jadi kali ini saya akan membahas tentang bagaimana hasil dan analisis terkait dengan implementasi solusi distribusi teoritis tersebut. Oke, jadi data hasil analisis menggunakan distribusi frekuensi variabel di sini didapatkan dari hasil penelitian yang berupa hasil pengolahan dan analisis data yang telah dilakukan tadi di slide sebelumnya. Nah, jadi di sini ada datanya, terdiri dari 5 variabel. Variabel yang pertama yaitu tangible dengan dalam kurung X1. Nah, dengan skor sangat puas yang memiliki persentase 27%, lalu skor puas dengan presentasi 42%, cukup puas 21%, tidak puas 7%, dan sangat tidak puas 3%. Lalu dilanjut dengan variabel selanjutnya yaitu reliability X2 dengan skor sangat puas yaitu 30%, skor puas 43%, skor cukup puas 15%, dan skor tidak puas 8%, lalu skor sangat tidak puas 4%. Lanjut variabel selanjutnya ada responsiveness dengan X3. Skor pertama yaitu sangat puas dengan 34%, skor puas dengan presentasi 36%, skor tidak puas, skor cukup puas 18%, skor tidak puas 8%, skor sangat tidak puas 5%. Lanjut variabel selanjutnya adalah assurance dengan X4 dengan skor sangat puas 26%, skor puas 49%,
skor cukup puas 15%, skor tidak puas 6%, dan skor sangat tidak puas 3%. Lalu lanjut ke variabel terakhir yaitu empathy, X5 dengan skor sangat puas 28%, skor puas 39%, skor cukup puas 23%, skor tidak puas 8%, dan skor sangat tidak puas dengan persentase 2%. Lalu berdasarkan hasil survei tersebut, kuesioner ini sebagian besar pengguna menyatakan sangat puas dan puas terhadap kualitas layanan sistem informasi. Sehingga dapat dipastikan bahwa probabilitas skala sangat puas dan skala puas akan lebih besar daripada probabilitas skala cukup puas, tidak puas, dan sangat tidak puas. Oke, data hasil analisis selanjutnya adalah data tentang rekapitulasi jawaban responden. Dengan variabel yang pertama adalah tangible, dengan persentase sangat puas 28,8%, persentase puas 42,4%, persentase cukup puas 18,2%, persentase tidak puas 7,2%, dan persentase sangat tidak puas 3,5%. Dan nilai ini diperoleh dari merekapitulasi jawaban responden untuk melihat banyak jawaban responden pada masing-masing skala jawaban. Nilai probabilitas ini digunakan untuk memprediksi tingkat kesuksesan pada uji coba kesuksesan kualitas layanan sistem informasi, dengan asumsi bahwa tingkat kepuasan pengguna merupakan indikator kesuksesan kualitas layanan sistem informasi. Mungkin slide selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai hasil dari implementasi solusi dari distribusi fenomena. Nah, setelah dari tabel jawaban responden tadi, kemudian kita membuat sebuah tabel di mana tabel data analisis menggunakan hasil distribusi fenomena untuk jawaban responden. Nah, pada tabel ini bisa kita lihat terdapat probabilitas sukses dan probabilitas gagal disimbolkan P dan Q, di mana untuk sangat puas menjadi 0,28, untuk puas persentasenya untuk probabilitas sukses adalah 0,425, kemudian untuk cukup puas 0,18, dan tidak puas 0,072, serta sangat tidak puas 0,035. Kemudian untuk probabilitas gagalnya, jadi di sini seperti tadi rumusnya, D1 dikurangi P, di mana untuk probabilitas gagal dari sangat tidak puas adalah 0,1712% dan seterusnya. Nah, bisa dilihat di sini jumlah N-nya 30 dan tanggapan respondennya seperti yang ada di dalam tabel. Nah, jumlah responden pada penelitian di samping atau yang kita teliti itu yang seperti saya bilang adalah 30, di mana kita bertemu dengan 10 orang. Pada sampel ini probabilitas 4 orang akan menjawab sangat puas dan akan menjawab sangat puas itu dengan persamaan seperti pada persamaan pertama, di mana Px sama dengan P dalam kurung X sama dengan 4, di mana B-nya itu adalah 4, 10, dan 0,288, di mana 4 ini 4 orang yang akan menjawab puas, 10 adalah 10 orang sampel, dan 0,288 adalah untuk yang probabilitas sukses dari sangat puas. Sehingga mendapatkan hasil akhir yaitu adalah 0,1882. Nah, jadi probabilitas 4 orang dari 10 orang sampel yang akan menjawab puas pada adalah 18,82%. Oke, lanjut. Next. Nah, jadi sebelumnya kita perhatikan terlebih dahulu untuk tabel-tabel. Maaf, kembali lagi. Oke, jadi sebelum kita lanjut, kita harus perhatikan terlebih dahulu ya untuk tabel-tabel yang ada di tabel bagian kiri ini, di mana secara vertikal kita lihat di bawah, di mana untuk probabilitas sukses P adalah 0,425. Probabilitas sukses dimaksud adalah responden merasa puas untuk jumlah N-nya 6 dan X-nya sama dengan 3 adalah 0,2991. Nah, jadi untuk melihat cara penghitungan, kita bisa melihat secara vertikal dari hasil tabel yang ada di sini. Oke, next. Nah, jadi hasil nyata dari analisis ini adalah bahwa jumlah sampel yang kecil dan nilai probabilitas yang besar akan meningkatkan probabilitas kesuksesan yang akan diperoleh. Nah, hal ini sejalan dengan pernyataan jika bilangan N kecil dan P besar, maka perhitungan probabilitas nilai variabel acak X tidak mengalami masalah. Namun jika N besar dan P sangat kecil, maka probabilitas kemungkinan nilai X sulit dihitung baik secara langsung maupun dengan memakai tabel distribusi normal. Nah, di sini beberapa tahapan uji coba untuk probabilitas kesuksesan dengan variabel yang N dan P tersebut. Nah, di sini bisa kita lihat di mana semakin N besar dan P sangat kecil, maka probabilitas nilai X akan semakin susah untuk dihitung. Kemudian di tabel 6 bisa kita lihat ini hasil distribusi bilangan kumulatif jawaban responden yang tadi. Jadi ini untuk X mulai dari 0 hingga X sama 30. Jadi di sini bisa kita lihat semakin banyak nilai N, maka semakin besar N dan P semakin kecil, maka probabilitasnya akan sulit dihitung. Seperti itu. Oke, mungkin lanjut. Nah, mungkin selanjutnya untuk masalah grafik bilangan kumulatif itu akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah grafik distribusi binomial kumulatif. Bisa diperhatikan grafik tersebut memiliki warna biru tua yang berarti sangat puas, merah puas, hijau muda cukup puas, ungu tidak puas, biru muda sangat tidak puas. Grafik distribusi binomial kumulatif dapat ditentukan menggunakan persamaan 2, dapat digambarkan seperti yang bisa dilihat. Jumlah responden adalah 30. Jika dari 30 responden tadi kita ambil sampel sebesar N sama dengan 5 orang, peluang kurang dari 3 orang yang merasa puas terhadap kualitas layanan sistem informasi dapat dihitung dengan menggunakan persamaan distribusi binomial kumulatif pada persamaan 3. Bisa dilihat perhitungan yang atas, yaitu untuk peluang kurang dari 3 orang dari 5 orang sampel yang menyatakan
tanggapan puas adalah 63,85%. Kemudian peluang lebih dari 3 orang yang merasa puas terhadap kualitas layanan sistem informasi dapat dihitung dengan menggunakan persamaan distribusi binomial kumulatif pada persamaan 3 dan peluang dari lebih dari 3 orang dari 5 orang sampel yang akan menyatakan tanggapan puas adalah 36,15%. Selanjutnya, bagaimana kesimpulan dari penelitian tersebut? Bahwa distribusi binomial dapat digunakan untuk mengestimasi kualitas layanan sistem informasi dengan memodelkan jumlah keberhasilan pada jumlah sampel N dari jumlah populasi N. Berdasarkan hasil uji coba diperoleh fakta bahwa jumlah sampel yang lebih kecil dan nilai probabilitas yang besar akan meningkatkan probabilitas kesuksesan yang akan diperoleh. Namun, jika N besar dan P sangat kecil, maka probabilitas nilai X sulit dihitung baik secara langsung maupun dengan memakai tabel distribusi binomial. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.